Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang di pagi yang indah ini, kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Sebelum kita mengawali aktivitas kita, mari kita sama-sama datang untuk mencari tuntunan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Jikalau sepanjang malam kami tidur dengan baik, dan pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami. Tapi sebelumnya kami mau menikmati Tuhan terlebih dahulu. Kami mau menikmati hadirat Tuhan, bahkan tuntunan Tuhan. Pagi hari ini kami percaya Tuhan menyertai langkah kami, menuntun, membimbing kami. Terima kasih, Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Mari kita sama-sama naikkan ucapan syukur kita, sembah kita. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Haleluya. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu. Oh Yesus, biarkan Roh-Mu tinggal di dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Mari sembah Dia. Oh Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Yesus. Hadirat-Mu penuhi
kasih Tuhan. Terima kasih. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, selamanya kami ingin bersama denganmu Tuhan, merenungkan firman-Mu siang dan malam, melakukan setiap kehendak-Mu. Oh Tuhan, pimpin kami. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan, kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biar hati kami bersuka karenamu Yesus. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan, Engkau yang membangunkan kami bahkan hari ini. Kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau yang menuntun kami. Engkaulah Tuhan yang senantiasa membawa jalan-jalan kami kepada kebenaran-Mu, agar hidup kami boleh terhindar dari segala yang buruk. Karena itu Tuhan, kami berdoa, tuntun kami.
Baharui kami dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, saudara. Ya, kita mengucap syukur pagi ini kita masih bisa beraktivitas ya. Dan sebelum kita melakukan aktivitas kita, biarlah kita sungguh-sungguh saudara untuk mencari Tuhan. Ya, dan kita sungguh-sungguh juga untuk menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan hari ini saudara, biarlah kita percaya bahwa firman Tuhan itu sanggup menuntun jalan kita, sanggup membawa hidup kita kepada kebenaran. Hari ini firman Tuhan saya ambil dari Yakobus pasal yang kelima, ya, Yakobus pasal yang kelima. Ayat yang ke-12 saudara, ya. Ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Yakobus 5 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Judul perikopnya mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Yakobus 5 ayat 12 berkata, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Ayat 13, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Saudara, firman ini ya menegur kita semua pada hari ini. Seringkali hal-hal yang kita anggap sepele, ya itu ternyata bertentangan dengan firman Tuhan. Surat Yakobus ini saudara, ya kita belajar sama-sama pada pagi hari ini. Ditulis oleh Yakobus, hamba Allah, ya, kepada ke-12 suku di perantauan. Jadi penulis surat ini adalah seorang pemimpin gereja di Yerusalem yang bernama Yakobus, yaitu Yakobus saudara Yesus, ya, dan bukan Rasul Paulus. Bukan Rasul Yakobus, tetapi Yakobus saudara Yesus. Surat Yakobus ini adalah salah satu dari surat yang paling awal yang barangkali ditulis ya sebelum tahun 50 Masehi. Sesudah Stefanus mati sebagai martir ya. Jadi Yakobus menulis surat ini. Penganiayaan ya sebagai pengikut Kristus itu semakin meningkat dan orang Kristen di Yerusalem mulai terserak ke seluruh kerajaan Romawi. Ada komunitas Kristen Yahudi yang berkembang pesat di Roma, di kota Alexandria, Siprus, dan kota-kota di Yunani dan Asia Kecil. Jadi karena orang Kristen mula-mula ini tidak mendapat dukungan dari gereja-gereja yang sudah mapan, Yakobus menulis kepada mereka sebagai seorang pemimpin yang peduli untuk menguatkan iman mereka pada masa itu. Ya jadi ya karena gereja-gereja yang sudah mapan tidak mau peduli dengan orang-orang Kristen pada waktu itu yang mulai percaya dan mereka ini hanya orang-orang kecil. Dan penderitaan bahkan aniaya mulai terjadi kepada mereka mulai tersebar saudara. Di tengah penderitaan mereka Yakobus diurapi oleh Tuhan dan Roh Kudus untuk menyampaikan firman. Menulis surat kepada jemaat-jemaat ini. Kenapa? Karena di tengah penderitaan, di tengah pergolakan, di tengah aniaya itu banyak masalah-masalah yang terjadi. Ya, dan salah satunya juga terjadi ada pertikaian saling menyalahkan satu dengan yang lain. Karena itu ya Yakobus memperingatkan kepada jemaat yang pada waktu itu ya untuk mereka itu jangan salah melangkah di dalam hidup ini. Dia bilang ayat 12, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Saudara, masih banyak orang Kristen itu yang suka berkata ya, saya bersumpah loh. Ya, saya bersumpah loh demi Tuhan. Ya, kita tidak boleh bersumpah apalagi memakai nama Tuhan sembarangan.
Firman ini berkata, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah. Dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali kita banyak mengalami masalah soal misalnya omongan, soal mulut. Ya, lalu ketika ada yang mengklarifikasi, lalu kita dituntut, lalu ada yang bilang kamu harus bersumpah. Ya, atau kita yang ngomong saya bersumpah loh. Alkitab berkata tidak boleh, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi. Ya, dan demi sesuatu yang lain tidak boleh bersumpah, saudara. Apalagi demi nama Tuhan kita bersumpah sembarangan. Jika ya, hendaklah mu katakan ya. Ketika kita mencoba menjelaskan sebuah persoalan misalnya dalam keluarga atau apapun, ya katakan ya. Kalau tidak ya katakan tidak, saudara. Cukup. Ya, jangan bersumpah demi langit, demi bumi, jangan bersumpah demi langit karena langit adalah tumpuan. Ya, karena langit adalah tahta Allah, jangan bersumpah demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Sekalipun mungkin orang tidak mempercayai dan menuntut kita, saya tidak percaya loh omonganmu, kamu harus bersumpah. Ya, tetap saja katakan seperlunya dan seadanya dan memang yang sebenar-benarnya. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Banyak kehidupan orang Kristen saya melihat yang masih suka bersumpah begini, saudara. Bahkan suami istri ketika terlibat dalam pertengkaran, lalu suami menuduh istrinya, lalu akhirnya suruh bersumpah, ya kamu harus bersumpah. Alkitab berkata jangan bersumpah demi apapun, ya demi langit, demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Cukup jika ya kita katakan ya, jika tidak ya kita katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Orang yang mudah bersumpah, gampang bersumpah itu juga gampang kena hukuman. Pasti akan kena hukuman. Kenapa kita tidak boleh bersumpah? Karena kita pasti dihukum. Kalau kita suka bersumpah, saudara, katakan ya kalau ya, tidak kalau tidak, selesai. Jangan menambahi dan jangan ya membuat sesuatu yang lain karena Alkitab mengingatkan kita hari ini. Ayat 13, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Jadi kalau saudara sedang menderita, jangan cari pendeta, jangan cari orang lain, jangan cari siapapun, tapi sebaiknya engkau berdoa, kata firman. Datang sendiri kepada Tuhan. Jika engkau hari ini sedang menderita, datanglah pada Yesus. Datanglah pada Tuhan karena kita punya hak istimewa untuk mendatangi Dia. Ya, jangan cari manusia tapi datang di kaki Tuhan. Makanya saya suka berkata kalau ada orang-orang yang konseling kepada saya, Bu tapi sekarang gini Bu, tapi sekarang saya bilang saya pun tidak bisa melakukan apa-apa. Saya cuma menyarankan untuk kamu berdoa. Ya, tapi saya sudah berdoa Bu, ya tetap berdoa saudara, itulah kuncinya. Kalau di antara kamu ada orang yang menderita, baiklah ia berdoa. Doa itu adalah jalan keluar, doa itu adalah kekuatan. Sekalipun mungkin kita belum melihat mujizat yang terjadi dalam persoalan kita, tetapi doa itu memberikan kita kekuatan dan pemahaman yang benar tentang rencana Tuhan di balik semua penderitaan yang kita alami. Ya, jika engkau menderita hari ini berdoa, makanya enggak salah saudara kalau saya bilang doa Bu, doa Pak. Ya, engkau yang punya masalah kesulitan ekonomi, keuangan berdoa. Engkau yang punya masalah kesehatan berdoa. Pokoknya berdoa saudara. Ya, ayat ini berkata jika engkau seorang yang menderita berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Ya, sebaliknya kalau ada orang yang bergembira bernyanyi, artinya apa? Hidup ini mari kita jalani apa yang ada di depan kita. Ya, kalau kita menderita berdoa, kalau kita bersuka cita ya menyanyi. Karena ada saat nyanyi, ada saat berdoa, ada saat menangis saudara. Jadi hidup ini dijalani saja. Minta kekuatan Tuhan, minta kedaulatan Tuhan agar kita mampu menjalani semuanya. Jadi ingat hari ini firman Tuhan berkata jangan bersumpah, jangan terbiasa untuk terus suka-suka bersumpah. Supaya engkau tidak dihukum. Ya, lalu yang kedua kalau ada di antara kamu yang menderita berdoa saudara. Ya, doa itu artinya apa? Duduk omong-omong dengan Allah. Doa, duduk omong-omong dengan Allah. Jadi doa curhat sama Tuhan, beritahu pada Tuhan persoalan masalah kita. Lalu yang terakhir kalau ada di antara kita yang bergembira, bernyanyilah saudara. Ya, mari kita jalani hidup dengan hati yang penuh ucapan syukur hari ini.
Kalau engkau melakukan ya, katakan ya, tidak katakan tidak, tetapi jangan bersumpah, karena sumpah itu Alkitab bilang ya kalau ya, tidak kalau tidak, lain dari itu datangnya dari iblis. Jadi jangan biarkan iblis mempermainkan kita, jangan sembarangan bersumpah ya, karena sumpah itu mengandung kutuk kalau kita tidak melakukannya. Karena itu saudara, biarlah kita mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran Tuhan. Biarlah kita mau sungguh-sungguh berpegang pada Dia, segala firman yang sudah dinyatakan Tuhan, itulah yang akan menuntun hidup dan jalan-jalan kita. Supaya kita ini senantiasa kuat, supaya kita ini senantiasa mengerti kehendak Tuhan. Biarlah kita mau senantiasa saudara pengen dan sungguh-sungguh mau dituntun oleh Tuhan. Biarlah kita mau sungguh-sungguh terus mau diajar oleh Tuhan. Biar kita mau terus sungguh-sungguh mau mengenal jalan-jalan Tuhan. Supaya hidup kita semakin hari semakin disempurnakan. Terima kasih Bapa, bawa kami untuk terus mengenal Engkau. Untuk terus mengerti isi hati-Mu dalam hidup kami Tuhan. Jangan biarkan kami salah melangkah. Jangan biarkan kami salah ambil keputusan dalam hidup ini Bapa. Biarlah kami sungguh-sungguh mau percaya pada perkataan firman Tuhan dan bukan kepada yang lain. Terima kasih Bapa. Kami mau tetapkan hati kami untuk percaya pada Tuhan. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku hanyalah diri, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa. Sekali lagi saudara katakan dengan iman, penolongku hanyalah diri-Mu. Amin. Penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami mau belajar terus hidup menuruti firman-Mu, Roh Kudus yang menolong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kami mau berkata ya jika ya, tidak jika tidak, dan jangan biarkan kami bersumpah demi apapun Tuhan. Karena kami tahu bersumpah itu dosa, bersumpah itu akan kena hukuman. Kami mau belajar hidup tulus, jujur di hadapan Tuhan. Dengan semua perkataan kami, tingkah laku kami, Roh Kudus tolong kami, bawa kami dalam perkenanan-Mu. Kami juga berdoa Bapa hari ini, Tuhan yang menuntun hari-hari kami, hidup kami, agar kami boleh senantiasa ada dalam perkenanan Tuhan. Hamba berdoa hari ini Tuhan yang berulang tahun, Engkau Tuhan yang memberkati, menyertai, Engkau Tuhan yang turut bekerja, Engkau Tuhan yang memberi kekuatan, kesehatan, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Kami percaya Tuhan, terima kasih buat 1 tahun yang Tuhan tambahkan bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang bekerja hari ini Tuhan lawat di rumah, di luar kota, Tuhan sertai. Apapun yang kami lakukan Tuhan buat itu berhasil. Terima kasih Bapa buat semua hal yang Tuhan kerjakan bagi hidup kami, tuntun kami. Apabila kami menderita, kami berdoa. Apabila kami bersuka cita, maka kami bernyanyi hari-hari ini. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Bapa. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa Bapa kami saudara. Bapa kami yang ada dalam sorga,
dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.